Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Halo Sobat Smart sekalian, hari ini jumpa lagi bersama saya, Lutfi Alam, tutor sosiologi Smart School. Ya, baik para peserta didik sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita kembali melanjutkan tema dan topik sosiologi yang tentunya hari ini kita akan masuk pada topik yang sangat aktual dan menarik. Ya, kita akan berdiskusi tentang, kita akan belajar bersama tentang faktor pendorong terjadinya globalisasi. Ya, baik adik-adik sekalian, sekali lagi saya menyampaikan bahwa topik diskusi kita, topik materi yang akan kita pelajari bersama adalah faktor pendorong terjadinya proses globalisasi. Nah, adik-adik sekalian, pada kesempatan ini adapun tujuan pembelajaran yang insya Allah kita akan capai, paling tidak setelah proses pembelajaran ini, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini, maka diharapkan para peserta didik sekalian mampu mengidentifikasi dengan tepat faktor-faktor pendorong globalisasi. Ya, faktor-faktor pendorong terjadinya globalisasi. Nah, para peserta didik sekalian, bicara tentang globalisasi, kalau kita bicara tentang faktor pendorong, saya pikir dimensinya itu sangat luas. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, proses belajar kita hanya fokus pada 4 poin yang menjadi esensi atau substansi bagaimana kemudian faktor pendorong. Jadi 4 ini menurut saya adalah hal yang sangat substansial, hal yang sangat pokok, atau hal yang sangat penting dalam mendorong terjadinya proses globalisasi itu. Nah, adik-adik sekalian, kita identifikasi bersama. Yang pertama adalah salah satu faktor pendorong terjadinya globalisasi adalah pesatnya pengembangan atau perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi. Kemudian yang kedua, nanti kita akan melihat lebih jauh bagaimana integrasi ekonomi itu mampu mendorong secara dahsyat, mampu mendorong secara cepat proses terjadinya globalisasi. Kemudian pada tahap yang ketiga, ya, ternyata perubahan politik dunia, peristiwa-peristiwa atau kebijakan-kebijakan internasional ini juga salah satu faktor yang mendorong terjadinya globalisasi. Kemudian pada poin keempat, nanti kita sampai pada salah satu faktor pendorong terjadinya globalisasi adalah berkembangnya perusahaan-perusahaan internasional atau perusahaan-perusahaan yang biasa kita kenal sebagai perusahaan transnasional. Nah, baik adik-adik sekalian, kita masuk pada faktor pendorong yang pertama atau dimensi yang pertama ya, dan ini juga sesuatu yang sangat penting, pesatnya pengembangan teknologi komunikasi. Nah, adik-adik sekalian, mengapa pesatnya pengembangan teknologi informasi dan komunikasi ini ditempatkan pada poin yang pertama? Karena kita sepakati atau kita rasakan bersama, kita menjadi bagian dari peristiwa ini, bagian dari pesatnya perkembangan teknologi informasi. Kita menjadi pelaku dalam dunia teknologi, informasi, dan komunikasi. Dan hari ini kita bisa merasakan bersama bagaimana kemudian kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi itu menjadi sesuatu yang pasti akan mendorong secara nyata, mendorong secara substansial, dan mendorong secara berkesinambungan bagaimana kemudian keberadaan, kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi ini itu menjadi sesuatu yang sangat penting dalam proses terjadinya globalisasi. Nah,
kita akan melihat perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi akan mempercepat terjadinya globalisasi, menciptakan berbagai inovasi yang dapat memudahkan manusia berinteraksi secara global. Nah, kita bisa menggarisbawahi bahwa hal yang esensial dalam dunia perkembangan teknologi informasi dan komunikasi adalah terjadinya interaksi ini secara global. Ya, saya pikir poin ini yang menjadi sangat penting. Nah, adik-adik sekalian, kita bisa bahasakan atau kita bisa kita bisa mengatakan bahwa hari ini proses perkembangan teknologi informasi dan komunikasi itu menjadi pintu gerbang terjadinya peristiwa atau proses globalisasi itu sendiri. Nah, dari peristiwa-peristiwa yang kita alami, kita bisa melihat secara nyata bagaimana kemudian keberadaan teknologi informasi dan globalisasi itu merubah, mempercepat kemudian proses interaksi yang berlangsung di dalam dunia nyata. Nah, kita bisa melihat bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi kemudian menempatkan orang-orang hanya berada dalam negara satu, negara dua, atau negara tiga, tapi interaksi dan komunikasi mereka sulit untuk dibatasi. Makanya kita jumpai kemudian pelaku-pelaku usaha ataupun orang yang beraktivitas itu kemudian melakukan interaksi, membangun komunikasi dengan rekan-rekannya yang mungkin berada di negara lain. Nah, dengan proses perkembangan teknologi informasi, maka interaksi secara global ini kemudian bisa kita pastikan akan meningkat baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Ya, bahkan kecanggihan atau kemudahan mengakses teknologi hari ini itu memberikan kesempatan dan ruang bagi seluruh kelompok umur kemudian untuk berinteraksi dengan siapa saja. Nah, saya pikir ini situasi dan gambaran positif yang bisa kita manfaatkan untuk kemudian berkontribusi dalam dunia secara global ya. Nah, jadi saya pikir peristiwa-peristiwa keberadaan kita di sebuah negara atau di sebuah wilayah itu tidak hanya terjadi di situ. Jadi kalau kita dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi, maka pada hari ini siapapun yang beraktivitas, maka saya bisa katakan kita beraktivitas dalam menjadi bagian daripada masyarakat dunia. Nah, baik para peserta didik sekalian, kita mencoba untuk melihat ilustrasi ini, kemudian memunculkan kemudian pemikiran-pemikiran kita tentang bagaimana kemajuan teknologi informasi dan komunikasi itu betul-betul sangat mempengaruhi aktivitas kita dalam kehidupan nyata. Nah, kita bisa melihat bahwa hari ini, ya mau tidak mau, maka kita akan masuk pada ya, ini masyarakat dunia. Ya. Dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi, maka hari ini siapapun kita, maka kita akan menjadi bagian daripada masyarakat dunia. Peristiwa atau sesuatu yang kita alami di tempat ini, itu kemudian dengan cepat berpotensi untuk diketahui oleh saudara kita atau rekan kita di belahan negara lain. Menciptakan masyarakat dunia. Dengan adanya teknologi, informasi, dan komunikasi, maka interaksi kita menjadi global. Ya, ini menggambarkan kemudian bagaimana
dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini, itu merubah kemudian merubah, kalau dulu bahwa dunia tidak sesempit daun kelor, maka hari ini keberadaan teknologi informasi dan komunikasi itu kemudian sepertinya menggiring bahwa dunia ini seperti daun kelor, seperti bahwa orang dalam satu kegiatan di suatu tempat, ya, orang-orang yang bisa melakukan lebih dari satu kegiatan. Jadi kita menjadi masyarakat dunia, berinteraksi secara global, ya. Kemudian pada poin yang ketiga, bisa kita lihat dengan kemajuan dalam dunia informasi menyebabkan orang tidak ada lagi waktu-waktu tertentu untuk melakukan komunikasi. Komunikasi itu bisa berlangsung di mana saja dan kapan saja. Dan harus diakui, peristiwa inilah yang mempercepat terjadinya proses globalisasi yang berlangsung secara massal dan cepat. Ya. Komunikasi tanpa batas. Kemudian ya, yang selanjutnya adalah ini. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam bingkai globalisasi menyebabkan ruang dan waktu itu kemudian menjadi kabur. Ya, batas-batas negara hanya hadir secara administratif, tapi aktivitas penduduk itu kemudian sulit untuk diidentifikasi. Ya. Pada poin ini kita bisa melihat bagaimana kemudian setelah tadi melihat beberapa item-item, maka kita bisa memastikan bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menjadi sesuatu yang sangat penting, boleh dikata menjadi pintu gerbang yang utama terjadinya proses globalisasi itu. Nah, baik adik-adik sekalian, kita pindah pada segmen yang kedua ya. Kita mencoba untuk melihat, melakukan penelaahan atau melihat lebih jauh, kita mempelajari bersama bagaimana sih kemudian integrasi ekonomi dunia itu menjadi sesuatu yang juga berkontribusi besar dalam mendorong terjadinya proses globalisasi. Nah, integrasi ekonomi dunia, semakin terbukanya sistem perekonomian di negara-negara di dunia. Jadi pada aspek, kalau tadi aspek yang pertama adalah fokus pada aspek perkembangan komunikasi, yang kedua adalah fokus pada bagaimana bagaimana aktivitas ekonomi itu menjadi garda terdepan atau menjadi pemicu utama terjadinya proses globalisasi. Nah, jadi poin di sini pada poin yang kedua kita akan mencoba melihat bagaimana indikator atau bagaimana kemudian aktivitas-aktivitas ekonomi itu secara nyata mendukung atau menjadi faktor pendorong yang penting terjadinya proses globalisasi. Nah, kita akan melihat di sini ya pada sistem perekonomian. Nah, kita akan mencoba melihat bagaimana sistem perekonomian yang dianut oleh mayoritas negara hari ini itu kemudian mendorong terjadinya proses globalisasi. Nah, adik-adik sekalian, kita mencoba untuk mengawali bahwa integrasi ekonomi dunia itu menyebabkan perekonomian global tidak lagi hanya didasarkan pada pertanian atau industri, tetapi didominasi oleh perekonomian tanpa bobot atau weightless economy
tidak berwujud atau intangible ekonomi dan perekonomian berbasis pengetahuan. Pada aspek ekonomi, saya pikir proses perubahan sosial atau peristiwa-peristiwa setiap negara, dinamika kehidupan bernegaraan itu dalam aspek ekonomi pasti terjadi sebuah dinamika. Prinsip ekonomi yang berlaku atau aktivitas ekonomi mungkin 10 tahun yang lalu tentu berbeda dengan aktivitas ekonomi yang hadir hari ini. Nah, pada poin kedua ini kita akan melihat bagaimana proses perubahan itu dan bagaimana perubahan itu kemudian melahirkan globalisasi. Kalau dulu bicara tentang komoditas, maka ini dulu yang paling rame. Sebelumnya adalah ini. Jadi adik-adik sekalian, dulu kalau kita bicara tentang ekonomi, bicara tentang ekspor-impor ataupun aktivitas ekonomi sebuah negara, maka kita akan berfokus bahwa aktivitas yang mendominasi, yang menjadi penggerak roda ekonomi sebuah negara itu adalah pertanian dan industri. Tapi ternyata perkembangan hari ini itu kemudian melahirkan aktivitas-aktivitas ekonomi baru, aktivitas yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi, sehingga melahirkan aktivitas-aktivitas yang mungkin sebelumnya tidak ada. Hadir hari ini, ternyata aktivitas ekonomi itu menjadi pemicu atau sangat nyata dalam mendorong terjadinya proses globalisasi. Nah, coba kita lihat. Oke, pada kesempatan ini kita mencoba melihat bagaimana 3 poin aktivitas ekonomi ini yang hadir dan mendorong terjadinya proses globalisasi. Perekonomian tanpa bobot itu biasanya ini salah satu aktivitas ekonomi yang biasanya produk perekonomiannya berupa informasi, kemudian dunia musik, ataupun hiburan. Perekonomian tanpa bobot ini kemudian yang 5 tahun terakhir ini sangat digandrungi ya. Artinya kita bisa melihat betapa banyak uang yang beredar atau betapa banyak aktivitas ekonomi yang dijalankan oleh para praktisi-praktisi ekonomi yang didominasi oleh anak-anak muda. Itu kemudian yang produk ekonominya berupa informasi. Ya, jadi informasi hari ini itu menjadi komoditas ekonomi. Nah, begitu juga dengan dunia musik ataupun aspek-aspek hiburan, itu kemudian dikelola menjadi sebuah aset ekonomi dan ini berlangsung di seluruh negara. Makanya salah satu yang mendorong terjadinya globalisasi itu adalah aktivitas ekonomi lintas negara. Yang tentunya produk-produknya kemudian itu berubah dari masa ke masa. Berbasis informasi, kemudian saya pikir masih banyak hal-hal lain, produk-produk ekonomi yang bisa kita lihat ya. Kemudian ini salah satu hal yang memudahkan juga itu karena mungkin merek dagang, atau hak cipta. Oke, salah satu yang memudahkan atau yang membuat aktivitas ekonomi menjadi rame itu adalah bagaimana keberadaan sebuah merek itu menjadi keberadaan sebuah merek yang punya sejarah yang bagus itu kemudian melakukan penetrasi di seluruh negara. Ya, karena harus di dunia ekonomi artinya aktivitas kita merek dagang ini menjadi sesuatu yang biasanya masih diperhatikan oleh orang-orang sebelum melakukan transaksi.
Ya, transaksi aktivitas roda ekonomi kita itu hal yang merek menjadi salah satu faktor penentu terjadinya ramainya sebuah pasar. Nah, begitu juga yang lain. Makanya ini juga menjadi perekonomian ini disebut sebagai perekonomian tak berwujud ini menjadi salah satu hal yang memudahkan atau membuat sistem ekonomi kita atau aktivitas ekonomi menjadi fleksibel, dan itu hadir di berbagai negara. Merek-merek dari satu negara kemudian dengan mudahnya hari ini itu hadir di berbagai negara. Nah, kemudian yang ketiga, ini mungkin menjadi penekanan bahwa hari ini adalah perekonomian berbasis pengetahuan. Nah, perekonomian berbasis pengetahuan biasanya produknya adalah teknologi dan teknologi informasi. Oke, teknologi informasi. Nah, penjelasan tentang perekonomian berbasis pengetahuan. Nah, pada poin ini saya bisa mengatakan, dan saya pikir adik-adik sekalian juga merasakan, melihat di lingkungan sekitar kita secara nyata bahwa yang berpotensi untuk menguasai pasar dunia adalah orang-orang yang kompeten atau orang-orang yang kemudian menjadikan teknologi informasi sebagai media untuk melakukan transformasi ekonomi. Ya, jadi saya pikir ini yang penting. Perekonomian berbasis pengetahuan. Makanya siapa yang mampu beradaptasi dengan teknologi informasi secara cepat, maka dia yang berpotensi untuk menguasai ekonomi. Siapa kemudian yang mampu memasarkan produk-produknya melalui sentuhan teknologi, maka hari ini itu bisa dipastikan bahwa mereka menjadi pelaku ekonomi yang ikut memberikan kontribusi nyata dalam proses kehidupan ekonomi global. Nah, baik adik-adik sekalian, pada poin ini kita mencoba untuk melihat bahwa aktivitas ekonomi itu sebenarnya dibagi atas dua. Jadi yang membuat bagaimana ekonomi menjadi pemicu ataupun menjadi hal mendasar terjadinya atau faktor pendorong, salah satu faktor pendorong terjadinya globalisasi itu karena aktivitas ekonomi. Ya, kita bisa lihat ya. Yang pertama adalah kekuatan ekonomi berbasis kesepakatan. Jadi saya Oke, adik-adik sekalian, ekonomi kita hari ini diwarnai oleh dua aktivitas ya. Yang pertama, aktivitas ekonomi itu digerakkan berbasis kesepakatan. Makanya ada kesepakatan regional dan kesepakatan internasional. Bisa kita lihat, mungkin salah satu contohnya seperti MEA, Masyarakat Ekonomi Eropa, kemudian AFTA ya. AFTA, dan saya pikir masih ada kemudian kesepakatan ekonomi yang orientasinya adalah bagaimana mengurangi tingkat keadilan ekonomi atau bagaimana kesepakatan negara dalam mendorong terjadinya peningkatan aktivitas ekonomi. Oke, ini sudah lama kita dengar. Yang pertama berbasis kesepakatan. Yang kedua saya melihatnya ada aktivitas ekonomi itu yang tidak dilihat, atau aktivitas yang aktivitas ekonomi virtual ya. Ini berbasis IT ya. Kalau ini yang berbasis kesepakatan, adik-adik sekalian, kita bisa lihat bahwa ini aktivitas ekonomi yang diketahui oleh Pak Camat atau Pak Lurah. Tapi hari ini ya, proses globalisasi itu ternyata banyak kemudian aktivitas ekonomi yang hadir melalui ruang-ruang virtual, ya, transaksi-transaksi ekonomi secara global itu berlangsung secara
berlangsung secara virtual melalui teknologi informasi dan komunikasi. Nah, jadi ini yang kedua, ini memang salah satu aspek yang sangat mendorong proses globalisasi itu adalah ketika ekonomi dan komunikasi kemudian bersanding atau ini sudah terkoneksi bagus, maka dia akan proses globalisasi akan menjadi semakin dahsyat. Ya. Dan ini yang berbasis kesepakatan dengan yang berbasis virtual yang tidak terlihat ini saya pikir jauh lebih ramai. Ya, coba bayangkan. Saya pikir adik-adik sekalian di sekolah pasti menjadi pelaku transaksi online, aktivitas online yang kita tidak ketahui. Saya bisa pastikan betapa banyak aktivitas adik-adik yang mendatangkan cuan atau yang bisa menghasilkan rupiah, itu kemudian tidak diketahui oleh orang-orang di rumah, tidak diketahui oleh guru. Ya, itu karena ekonomi global kemudian yang berlangsung di dunia virtual atau di dunia IT. Ini yang sulit. Ini kemudian yang sulit dilacak. Ya, bahkan pemerintah sekarang berupaya untuk mengatur itu. Ya, karena aktivitas ekonomi dalam ruang virtual atau dalam dunia teknologi, ya. Ini ramai sekali ini. Ya. Oke, baik adik-adik sekalian, sebelum kita pindah. Don't save, ya. Nah, selanjutnya kita sudah sampai pada yang ketiga. Oke, adik-adik sekalian, kita sudah sampai pada yang ketiga. Salah satu item yang mendorong terjadinya globalisasi adalah perubahan politik dunia. Ya, bagaimanakah perubahan politik dunia itu mendorong terjadinya proses globalisasi? Perubahan politik dunia merupakan kekuatan penggerak adanya globalisasi yang memunculkan adanya organisasi regional dan internasional yang bahasanya fokus pada isu-isu internasional. Nah, pada aspek ini kita akan lihat ini ya, keberadaan organisasi regional dan internasional. Oke. Jadi organisasi itu tidak hanya berjalan dalam satu negara saja. Jadi sekarang ini munculnya berbagai organisasi-organisasi yang bergerak dalam dunia internasional. Ini secara nyata mampu mendorong terjadinya proses globalisasi. Nah, apa yang menyebabkan kemudian organisasi itu muncul? Karena adanya isu-isu atau masalah-masalah internasional yang memang menjadi konsumsi publik internasional. Ya. Jadi, dan saya pikir ini akan terus bermunculan. Jumlahnya semakin banyak. Jika jumlahnya semakin banyak, maka bisa dipastikan peristiwa itu akan semakin mengglobal, semakin berlangsung di berbagai negara karena ada isu-isu internasional. Oke, ini mungkin salah satu gambaran bagaimana ini ya, organisasi dunia. Oke, jadi adik-adik sekalian, kita bisa melihat bagaimana organisasi dunia itu kemudian menjadi faktor pendorong terjadinya proses globalisasi. Dan ini jumlahnya akan terus bertambah. Ada yang mungkin berbentuk formal, mana yang ada juga yang non formal, dan jumlahnya semakin banyak karena kedekatan atau rasa bersama terhadap peristiwa dunia itu memang hari ini menunjukkan semakin lebih baik. Ya, kepedulian kita bukan lagi kepedulian lokal, tapi ada kepedulian nasional atau kepedulian internasional yang sementara berlangsung di dunia global hari ini. Nah, baik adik-adik sekalian, yang terakhir adalah hadirnya perusahaan atau berkembangnya perusahaan-perusahaan transnasional. Ya, ternyata kehadiran perusahaan-perusahaan transnasional itu adalah menjadi faktor pendorong yang kuat terjadinya proses globalisasi. Coba kita lihat. Perusahaan transnasional adalah perusahaan yang memproduksi barang dan jasa lebih dari satu negara. Perusahaan transnasional merupakan jantung perekonomian global karena menyebarkan teknologi baru di berbagai belahan dunia
dan menjadi pelaku utama di pasar uang internasional. Nah, adik-adik sekalian, bicara tentang globalisasi, maka kehadiran perusahaan itu adalah menjadi sesuatu yang cukup nyata dalam memberikan, dalam terciptanya proses globalisasi. Oke. Nah, kita akan melihat bagaimana penetrasi perusahaan transnasional ini ya. Ya. Jadi, adik-adik sekalian, perusahaan transnasional itu hari ini tidak hanya memproduksi barang, ya, tetapi juga memproduksi jasa, dan itu berlangsung di banyak negara. Ya, akhirnya kemudian perusahaan transnasional itu menjadi ini jantung perekonomian global ya. Mungkin kita bisa garis bawahi di sini. Oke. Jantung perekonomian global. Ya. Jadi kehadiran perusahaan-perusahaan itu yang berbasis transnasional ini menjadi sesuatu yang pasti mempercepat terjadinya proses globalisasi itu. Nah, mari kita melihat lebih jauh, adik-adik sekalian. Nah, coba kita lihat. Ini beberapa perusahaan-perusahaan transnasional kemudian memasok produksinya itu ke seluruh negara. Nah, coba kita lihat di mana. Apakah ini kemudian menyebabkan terjadinya globalisasi, menyebabkan terjadinya interaksi manusia itu menjadi satu kesatuan. Nah, bisa kita lihat. Oke, bisa kita lihat dari aspek tenaga kerja. Oke. Nah, adik-adik sekalian, perusahaan-perusahaan transnasional ini bisa dipastikan bahwa tenaga kerjanya juga lintas negara. Ya. Oke, jadi ketika tenaga kerjanya lintas negara, maka pasti mendorong terjadinya proses globalisasi. Lintas negara, kemudian bisa saja bahwa perusahaan itu hadir di satu negara, tetapi tenaga kerja atau karyawannya kemudian tersebar di berbagai negara. Ya. Dengan tadi yang pertama, kehadiran teknologi informasi dan komunikasi, itu juga melahirkan transformasi dalam bidang ekonomi. Ya, jadi bicara tentang tenaga kerja, maka kita juga akan mengenal yang namanya tenaga kerja. Oke, tenaga kerja global ya. Ya. Oke, tenaga kerja global. Orang Indonesia bisa tetap tinggal di Makassar, tetapi kemudian dia bekerja di Australia, bekerja di negara-negara yang memang membutuhkan kompetensinya. Nah, makanya adik-adik sekalian, belajar globalisasi adalah belajar bahwa ada kesempatan untuk berkiprah di negaranya orang. Itu yang saya ingin sampaikan. Tenaga kerja global. Yang kedua, contoh nyata mungkin adik-adik sekalian kita bisa lihat dari dunia startup. Oke. Startup itu adalah perusahaan transnasional yang berbasis, ya hari ini berbasis aplikasi. Berbasis aplikasi, bicara tentang aplikasi, maka bisa dipastikan aktivitasnya akan sangat fleksibel, memudahkan bagi orang-orang yang ingin berbuat. Nah, ini adalah salah satu aktivitas ekonomi atau perusahaan-perusahaan transnasional yang yang hari ini populer dan menguasai beberapa sektor ekonomi. Saya pikir kehadiran di beberapa munculnya startup dalam berbagai layanan ya. Aplikasi seperti kasir online, kemudian akuntan online. Ini semua adik-adik sekalian sangat menggambarkan
bahwa ya, perusahaan-perusahaan transnasional itu sangat mendorong terjadinya proses globalisasi. Oke, baik adik-adik sekalian, kita mencoba untuk melihat satu contoh soal terkait dengan globalisasi ya, anak-anakku sekalian. Perkembangan globalisasi dalam bidang ekonomi menjadi bagian penting dalam kesejahteraan masyarakat. Kuantitas perdagangan dapat dilakukan dengan mudah dan cepat sehingga terjadi efektivitas dan efisiensi kerja. Contoh dari kegiatan tersebut adalah hasil panen yang melimpah dari para petani, penggunaan GPS oleh para nelayan, perdagangan secara online di pasar virtual, meningkatnya wisatawan dari mancanegara, dan pendirian perusahaan asing secara waralaba. Kalau kita melihat jawabannya hampir semuanya berkaitan ya. Adik-adik sekalian, coba kita lihat bicara tentang berarti soal ini mengarah pada, kita melihat dulu substansi soalnya, mereka bicara tentang bidang ekonomi, kemudian efektivitas dan efisiensi kerja. Nah, yang manakah kira-kira jawaban kemudian yang menggambarkan efektivitas dan efisiensi kerja dalam bidang ekonomi? Maka kalau seperti itu bisa kita lihat bahwa ini adalah gambaran perdagangan secara online di pasar virtual. Nah, ini juga sangat sesuai. Ini juga sangat sesuai dengan obrolan kita hari ini tentang faktor pendorong terjadinya globalisasi. Ya. Itu ya. Pertanyaan, bagaimana cara mengatasi persoalan-persoalan dunia? Nah, adik-adik sekalian, hal yang bisa kita lakukan. Oke, hari ini persoalan dunia itu sesuatu yang tidak bisa dihindarkan. Problematika dunia adalah sesuatu yang pasti akan menempa kita. Nah, apa yang harus dilakukan? Adik-adik sekalian, berarti fokus dan kontribusi kita jangan hanya di negara sendiri. Nah, caranya adalah berkontribusi juga untuk untuk menangani persoalan-persoalan dunia. Jadi adik-adik sekalian, tanggung jawab hari ini bukan hanya tanggung jawab wilayah, daerah, tapi tanggung jawab dunia. Ya, jadi seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah jika tidak ingin tergerus dengan persoalan-persoalan dunia, maka kita harus menguatkan dengan nilai dan norma lokal kita kemudian yang kita anut. Nah, jadi melakukan filterisasi, melakukan pemilahan yang mana sih aspek globalisasi yang perlu kita tiru, kemudian yang mana yang perlu kita sesuaikan, atau bahkan yang mana aspek globalisasi yang memang perlu dihindari. Ya, saya pikir itu adik-adik sekalian, jadi berkontribusi menjadi bagian daripada permasalahan dunia adalah berkontribusi secara dunia juga, dan tentunya melakukan filterisasi dengan 3 bagian tadi itu, adik-adik sekalian. Oke, baik adik-adik sekalian, tidak terasa waktu 45 menit kita sudah manfaatkan dengan baik untuk belajar bersama. Saya pikir oke, mari kemudian kita menjadi bagian daripada globalisasi dan memberikan kontribusi yang nyata dan positif dalam posisi kita sebagai masyarakat dunia. Ya, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.